Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saya dalam pembelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur Engkau berikan bagi kami untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 3 Oktober 2020 kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 24. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 24. Judulnya adalah klasik tapi mendasar. Bagian yang kelima, yaitu peneguhan klasik. Klasik tapi mendasar, bagian yang kelima, yaitu peneguhan klasik. Kita bersyukur Bapak Ibu karena kita bisa memasuki bagian yang kelima dari pelajaran berseri mengenai klasik tapi mendasar ini. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai peneguhan klasik. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16 sampai 24 ini. Yang pertama, pernyataan kembali oleh Tuhan tentang penyertaannya. Pernyataan kembali oleh Tuhan tentang penyertaannya. Baca ayat yang ke-16, demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan katakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang menyertai Gideon adalah yang mengutus Gideon. Yang menyertai Gideon adalah yang mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsanya Gideon. Ini adalah sebuah peneguhan untuk panggilan Tuhan kepada Gideon yang merasa kecil itu. Jadi pernyataan kembali oleh Tuhan tentang penyertaannya merupakan peneguhan untuk panggilan Tuhan kepada Gideon yang merasa kecil itu. Hal yang kedua, adanya pembuktian dengan tanda. Adanya pembuktian dengan tanda. Ayat 17 sampai 21 menjelaskan akan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Gideon masih belum yakin, maka dia meminta tanda. Ini adalah kebiasaan orang pada zaman dahulu. Kita masih bisa maklum bahwa iman orang zaman dahulu kebanyakan masih seperti iman Thomas, yaitu iman karena melihat. Mengingat pengenalan akan Tuhan masih terbilang minim. Apalagi ada kuasa kegelapan yang seringkali menunjukkan tanda keberadaannya. Jadi kita masih maklum kalau iman kebanyakan orang pada zaman dahulu masih seperti iman Thomas, yaitu iman yang karena melihat. Tanda yang diminta Gideon adalah persembahan korbannya diterima Tuhan. Mari baca ayat yang ke-19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak domba dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu ke padannya, ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Ini dibawa kepada malaikat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan,
Gideon minta tanda supaya persembahan kurbannya itu diterima Tuhan. Kalau memang Tuhan yang berkata atau berfirman yang mengutus dia. Menarik. Ayat 21 perhatikan. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Artinya apa? Artinya diterima. Persembahan korban Gideon diterima. Bapak Ibu, ini juga merupakan peneguhan. Juga merupakan peneguhan bagi Gideon. Bahwa Tuhan memang memanggil dia. Bahwa Tuhan memang mengutus dia. Ini merupakan peneguhan. Bagian yang ketiga, kita melihat adanya ketundukan Gideon. Itu ada di ayat 22 sampai 24. Dikatakan di sana bahwa maka taulah Gideon. Maka taulah Gideon. Perhatikan ayat 22. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Kata tahu di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata ra'ah. Ra'ah. Menurut NIV ini diterjemahkan menyadari. Kalau menurut King James Version ini diterjemahkan merasa. Merasa. Jadi benar-benar tahu itu artinya. Benar-benar tahu karena pengalaman. Bukan sekedar pemahaman secara intelektual. Gideon benar-benar tahu bahwa itu malaikat Tuhan, itu karena pengalaman langsung dengan malaikat Tuhan. Menariknya, Tuhan meneguhkan lagi. Perhatikan ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Karena Gideon merasa ketakutan, karena dia melihat langsung, bertatap muka dengan malaikat Tuhan. Wah, mati ini gitu ya. Tetapi ini peneguhan bagi Gideon. Kamu selamat, kamu tidak akan mati. Ini peneguhan bagi Gideon. Dengan keadaan seperti itu, dengan kenyataan bahwa Tuhan meneguhkan beberapa kali ini kepada Gideon, maka Gideon kemudian tunduk kepada Tuhan. Bukti dari tunduknya Gideon, dia membuat mezbah. Membuat mezbah. Orang yang membuat mezbah itu artinya mengakui Tuhan. Menyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dan taat akan firman Tuhan. Jadi Gideon tunduk. Dia membuat mezbah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada panggilan pelayanan atau panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, seharusnya kita tidak perlu minta tanda. Mengapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan, bukan? Seharusnya kita tidak perlu meminta tanda. Karena kita sudah mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Alkitab firman Tuhan sudah ada di tangan kita setiap saat kita membacanya. Jadi kita sudah mengenal Tuhan secara baik. Tetapi kalau Anda mau minta tanda, ya silahkan. Tidak salah. Silahkan kalau mau minta tanda. Ketika Anda merasa ada panggilan Tuhan untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan Anda minta tanda, silahkan. Tidak masalah. Kita bisa minta konfirmasi dari orang lain. Kita bisa minta konfirmasi dari keluarga kita. Apa benar Tuhan memanggil saya untuk melayani? Kita bisa minta konfirmasi dengan pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita.
kita bisa meminta pendapat mereka. Itu konfirmasi. Atau kita bisa minta konfirmasi kepada hamba Tuhan. Bagaimana penilaian hamba Tuhan terhadap kita? Apakah memang benar kita ini pas pada saat itu untuk melayani? Kita bisa minta konfirmasi dengan teman-teman seiman. Yang jelas, kalau itu panggilan Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan. Akan meneguhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda perlu bergumul untuk hal ini. Anda perlu bergumul untuk menyatakan apakah ada panggilan Tuhan yang sesungguhnya untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ini, yang itu, dan seterusnya. Harus bergumul, dan kita minta peneguhan Tuhan. Bisa tadi lewat konfirmasi sesama kita. Andai kata itu sudah diberikan, jalankan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suruh melayani bagian ini, lakukan. Karena Anda sudah diteguhkan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Menunda berarti menolak. Maka jangan ditunda. Karena Tuhan sudah meneguhkan. Sudah memanggil, mengutus, dan meneguhkan. Maka lakukan segera. Dengan demikian kita bisa menjadi alat Tuhan untuk pekerjaannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, kerajaannya akan berkembang melalui pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Gideon memang meminta tanda, karena zaman itu sesuai konteksnya. Dan biarlah kami, ketika merasa belum yakin akan panggilan pelayanan, dan panggilan pekerjaan Tuhan, biarlah kami juga mohon peneguhan Tuhan dengan tanda-tanda. Konfirmasi dari saudara-saudara seiman kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.